Sorry. Metabolisme dan zat lain yang tidak digunakan lagi oleh tubuh hewan serta zat yang dapat bersifat toksik apabila tidak dikeluarkan dari tubuh. Ya, dia mengeluarkan cairan. Ya. Kemudian cairan kita sudah tahu ya. Cairan apa yang dikeluarkan. Kemudian kenapa harus kita mengeluarkan cairan ya? Karena dia membawa, dia melarutkan zat-zat tadi yang bersifat toksik tadi. Kemudian zat sisa metabolisme kita sudah tahu ya. Misalkan ya tadi metabolisme nitrogen ya. Kemudian zat lain yang tidak digunakan lagi oleh tubuh hewan. Contohnya apa nih Pak? Contohnya hormon misalkan. Nah, hormon itu memiliki waktu paruh. Ya, katakan saja misalkan hormon tiroksin. Nah, dia memiliki waktu paruh. Hormon testosteron atau estradiol yang memiliki waktu paruh. Artinya adalah memang hormon ini secara alamiah itu deaktivasi kemudian dimetabolisme. Ya. Setelah dimetabolisme kemudian dia dieliminasi melalui sistem ekskresi. Jadi dia dibuang. Ya. Jadi tidak terus ada dan aktif di dalam tubuh kita ya hormon-hormon ini, tetapi kemudian dia di metabolisme lama-lama nanti dieliminasi dibuang dari tubuh kita. Dan nanti kelenjar endokrin akan terus produksi seperti itu. Jadi ada siklus. Nah, ini yang dimaksud dengan zat lain yang tidak digunakan oleh tubuh, salah satunya. Ya. Serta zat yang dapat bersifat toksik, ya macam-macam kalau yang bersifat toksik. Ya. Misalkan obat ya, obat itu juga punya waktu paruh ya, antibiotik ya, kemudian obat-obat yang lain dia juga punya waktu paruh. Dia keluarkan lewat mana ya, melalui sistem ekskresi. Oke. Bahkan gula ya, glukosa darah itu juga dikeluarkan dari dalam tubuh kita yang melalui sistem ekskresi juga ya. Ini terlihat jelas ketika seorang yang mengalami diabetes mellitus ya. Ketika seorang mengalami diabetes mellitus ya, sebenarnya ya glukosa itu kan partikelnya kecil sekali. Dia bisa menembus celah-celah di dalam glomerulus. Tapi kemudian di tubulus ginjal itu direabsorpsi. Cuman karena laju reabsorpsi itu tidak mampu mengakomodasi tingginya kadar glukosa di dalam plasma tadi, maka kemudian ya sebagian akan dibuang. Sehingga kemudian kita mengenal istilah kencing manis karena glukosanya begitu tinggi di dalam urin. Itu contohnya. Ya, intinya adalah bagaimana sistem ini mengeluarkan zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh dan dia punya potensi untuk bersifat toksik. Ya. Glukosa itu bersifat atau berpotensi bahaya ya, dalam level yang tinggi. Bisa menimbulkan stres oksidatif. Baik, dalam sistem ekskresi tentu saja ada aktor-aktornya. Ya, kita sebut dengan organ-organ ekskresi. Nah, kalau berdasarkan jenis ekskretnya, ekskret itu artinya produk yang dihasilkan dalam sistem ekskresi yang nanti dibuang, ekskret. Kalau sekret berarti kan dipakai lagi. Ya, kalau dalam konteks ini ekskret berarti nanti dibuang. Itu ada dua, yaitu berdasarkan apakah ekskret itu kompleks berupa mixture, campuran, atau ekskretnya berupa satu jenis substansi atau satu jenis zat saja. Kita contohkan di sini misalkan vakula kontraktil, kemudian nephridia, tubulus malviki, nefron dalam suatu ginjal. Contoh saja lah ginjal gitu. Nah, ekskret dari ginjal itu kan urin. Nah, di urin itu kan mixture. Di situ ada air, kemudian di situ ada tadi ya urea ya. Kemudian zat-zat yang lain itu campuran banyak sekali. Maka kemudian secara garis besar kita katakan itu adalah organ ekskresi umum. Tetapi kalau misalkan yang diekskresikan itu adalah satu jenis ya, substansi atau zat saja, maka kita sebut dengan organ ekskresi khusus, seperti contohnya adalah kelenjar garam. Ya, kelenjar garam pada burung-burung akuatik atau pada reptil-reptil akuatik, atau di ikan juga punya ya namanya
sel-sel klorid, ya, jadi dia akan berperan dalam mengeluarkan garam-garam natrium dari dalam tubuh ikan, terutama di ikan air laut. Oke, vakula kontraktil, kita tidak akan banyak membahas ini. Ya. Ini terdapat pada protozoa dan Surenterata, umumnya di air tawar. Ya. Oke, nah ini saja mekanismenya. Jadi bagaimana kita memahami mekanisme dari vakula kontraktil ini? Tentu saja kita harus mengingat kembali konsep osmolaritas. Ya, osmolaritas berapa osmol solut atau zat terlarut ya per satuan volume, biasanya liter. Kalau dalam konteks ini adalah siliata air tawar, maka kemudian kita asumsikan ya dia berada di cairan atau air tawar. Itu kalau kita hitung osmolaritasnya itu hanya sekitar 1 sampai 5 miliosmol per liternya. Itu sangat rendah. Oke. Itu sangat-sangat rendah. Sehingga kemudian kita katakan ya siliata ini bersifat hiperosmotik ya, terhadap lingkungannya. Oke. Nah, karena bersifat hiperosmotik, maka ada tendensi untuk terjadi aliran air karena kita mengenal konsep osmosis, ya kan. Maka air itu akan cenderung atau dia akan tendensi untuk masuk ke dalam sel protozoa ini. Ya. Jadi kalau misalkan dibiarkan saja, sel protozoa ini akan menggembung, kemudian dia pecah. Gitu. Tetapi kemudian ternyata protozoa ini mengembangkan strategi untuk mengeluarkan air tadi, yaitu dengan menggunakan vakula kontraktil. Oke. Gambarannya Anda bisa lihat di sebelah kiri ketika cairan di intrasel dari protozoa itu memenuhi kanal, kemudian dari kanal masuk ke dalam vakula ya. Dari vakula di situ ada sel-sel kontraktil. Ya, ada bukan sel-sel kontraktil itu kan unisel ya. Ada protein-protein kontraktil yang kemudian nanti akan berkontraksi ya, berkontraksi dia akan mendorong cairan tadi dari dalam vakula ya, keluar dari dalam sel melalui sebuah porus atau sebuah celah ya. Sehingga kemudian air dari dalam sel protozoa ini bisa keluar. Sehingga kemudian protozoa ini tidak mati karena mekanisme tadi ya, menggembung tadi atau swelling. Ini ada satu pertanyaan, ini dicatat ya. Saya tulis di sini, tulis di buku Anda, lalu input jawaban di Google Classroom nanti jam 11. Berikut ini yang merupakan organ ekskresi khusus adalah, Anda mesti ingat ya, yang khusus berarti hanya mengekskresikan satu jenis ekskret. Ya. Apakah vakula kontraktil, apakah nefridia, ataukah kelenjar garam, ataukah tubulus malfigi, atau ginjal. Kira-kira dari 5 ini mana yang kemudian ini agak ini ya, noise. Manakah yang kemudian hanya terdiri dari satu jenis substansi atau solut ya. Oke, next. Nah, beberapa organ ekskresi dari hewan-hewan ini ya nanti kita komparasikan. Nah, kita mengenal namanya protonefridia, ini terutama terdapat pada cacing pipih berbentuk tubulus atau pipa tertutup, tidak berhubungan dengan rongga tubuh ya. Kemudian terdapat solenosit ya, kalau satu, kalau misalkan ada beberapa kita sebut dengan flame cell atau sel api. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya intinya adalah ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi itu apa, Pak? Ultrafiltrasi, filtrasi seperti biasa penyaringan. Karena ukurannya sangat kecil, maka kita sebut dengan ultra, ya, ultrafiltrasi. Jadi karena lubang ya atau celahnya itu sangat kecil dan partikel yang melewati juga sangat kecil, maka kita sebut dengan ultrafiltrasi. Ya sebenarnya intinya sama dengan filtrasi. Jadi ada suatu membran dengan celah ya, atau lubang-lubang kecil.
ya. Cuman karena celahnya kecil kita sebut dengan ultrafiltrasi. Bagaimana mekanismenya? Ternyata adalah gerakan silia dari solenosit ataupun flame cell tadi menimbulkan tekanan negatif atau menimbulkan aliran lah gampangannya. Jadi dia menimbulkan aliran supaya kemudian cairan di dalam tubuh cacing PP ini bisa tergerak, ya, bisa tergerak, kemudian melewati celah tadi, melewati filter, ya, melewati filter, kemudian masuk ke dalam lumen tubulus dari protonephridia. Nah, setelah itu dia akan keluar ke lingkungan. Ya, simpel saja seperti itu. Jadi ada penggeraknya, menimbulkan tekanan negatif, menimbulkan aliran. Ada kemudian filternya, ya. Kemudian juga ada tubulanya dan kemudian ada openingnya atau bukaan ke lingkungannya. Metanephridia ini terdapat pada contohnya adalah cacing tanah ya di sini. Jadi mekanismenya mirip seperti tadi ultrafiltrasi, cuman cara kerjanya sedikit berbeda ya. Mirip tapi berbeda. Gimana bedanya? Bedanya begini. Kalau yang planaria tadi atau cacing pipih tadi itu menggunakan gerakan silia dari solenosit ataupun flame cell, ya kalau cacing tanah ya memanfaatkan gerakan otot ya tubuh dari cacing ini ya. Jadi kan cacing tanah itu kalau Anda perhatikan, kalau Anda mempelajari mengenai ekomorfologinya, bagaimana hewan ini bergerak, ya dia akan memanjang, kemudian memendek, memanjang, memendek, memanjang, memendek. Karena dia memiliki berkas otot sirkuler dan juga berkas otot longitudinal ya. Jadi memanjang, menipis, kemudian mengembung lagi, memanjang gitu. Ya, pernah dulu waktu kuliah ya. Nah, karena ada tekanan-tekanan tadi ya, tekanan-tekanan dari perubahan morfologi tubuh tadi, maka kemudian yang namanya cairan yang ada di dalam segmen-segmen Annelida ini atau cacing tanah ini, dia akan tertekan ya, atau kemudian meningkatkan tekanan hidrostatik dari segmen tubuh tersebut. Nah, tekanan tadi mendorong ya cairan tubuh, kan dia akan mendorong kemana saja ya sesuai dengan hukum Bernoulli kalau nggak salah ya. Nah, dia akan mendorong kemana saja. Nah, kemudian ternyata di situ ada celah. Ya, di situ ada celah. Ya, dia akan lari ke situ. Ya, dia akan menembus ya, melalui celah kecil-kecil tadi. Kemudian ya memasuki saluran-saluran dari sistem metanephridia ini dan kemudian keluar ke lingkungan. Oke. Nah, kalau Anda ingin melihat gambarannya secara jelas, ya Anda bisa zoom itu gambarnya atau deskripsinya ada di sebelah kanan. Ya. Kemudian tubulus malviki, ya tubulus malviki ini pada serangga. Ini ada sedikit berbeda dengan organ-organ sebelumnya dan juga dengan ginjal pada mamal ataupun yang lainnya, hewan-hewan vertebrata. Bedanya adalah dia tidak ada bagian yang bercelah, ya. Dia tidak ada filter ya istilahnya dalam tanda kutip. Oke, kita lihat ya. Nah, dikatakan saya tuliskan di sini ya bentuk tubulus malviki yaitu berupa saluran-saluran buntu. Ya, jadi ujungnya itu buntu. Kalau Anda bandingkan dengan cacing tanah tadi, itu ujungnya ada celahnya gitu, ada celahnya. Kalau ini benar-benar buntu. Letaknya ada di mana? Dia di antara usus tengah dan juga rektum ya. Kemudian ujung-ujungnya atau tubulannya itu tersebar di rongga tubuh yang penuh dengan hemosul. Ya. Jumlahnya sangat bervariasi. Oke, nah sistem pada serangga ini sedikit berbeda. Bedanya apa? Tidak terjadi ultrafiltrasi. Ya, jadi tidak terjadi ultrafiltrasi ini yang Anda perlu garis bawahi. Ya, karena sebagian besar sistem ekskresi itu memanfaatkan ultrafiltrasi. Tetapi pada serangga ini
dia tidak. Ya. Lantas apa yang dilakukan atau apa proses yang terjadi pada sistem ekskresi pada serangga? Yang terjadi adalah sekresi aktif. Nah, kita baca di sini ya. Sistem sirkulasi terbuka pada serangga, ya, namanya terbuka, kita udah bahas ya, ada kalanya ya cairan itu kemudian keluar dari pembuluh darah, ada kalanya dia masuk dalam pembuluhnya. Nah, karena sistemnya terbuka seperti ini, maka tekanan ya itu tidak cukup besar untuk terjadinya ultrafiltrasi. Dan tidak seperti pada cacing pipih ataupun cacing tanah tadi yang memiliki suatu sistem untuk mendorong gitu kan, cairan tubuh melewati suatu filter ya. Pada serangga dia tidak memiliki itu, sehingga kemudian ada dua alasan. Memang tidak memiliki tekanan yang cukup besar untuk mendorong. Yang kedua, memang tidak ada filternya, tidak ada bagian suatu membran yang kemudian ada celah kecil-kecil untuk terjadinya filtrasi. Sehingga kemudian alternatifnya adalah dia melakukan sekresi aktif. Ya, dia mensekresikan garam, kemudian asam urat ke lumen, ya, tubulus malviki ini. Oke. Karena dia secara aktif mensekresikan, ambil contoh garam. Nah, Anda bisa lihat di situ. Saya mau kasih pointer ya. Oke. Pointer. Ini aja. Oke, jadi kan sel-sel epitel tubulus ini, ya ini kan dia ada sel epitel, dia secara aktif ya, sekresi aktif, ya, mensekresikan natrium ke dalam lumen tubulus malviki. Oke, ketika dia memasukkan natrium ke dalam tubulus dari sistem malviki ini, maka kemudian osmolaritasnya dia akan naik. Kalau osmolaritasnya naik, maka terjadi osmosis, yaitu air itu akan masuk ke dalam saluran tubulus ini. Ya. Saya ulang kembali, dia secara aktif ya, mensekresikan garam-garam dan juga mengekskresikan asam urat. Kemudian secara otomatis terjadi osmosis, ya, air akan mengikuti. Air akan mengikuti sesuai dengan prinsip osmosis. Ya. Setelah itu, ya, urin yang cukup encer tadi itu akan memasuki hindgut, ya, usus belakang. Kemudian di rektum akan terjadi reabsorpsi garam dan air, karena garam dan air masih sangat dibutuhkan oleh serangga ini. Nah, ketika air itu diserap kembali, maka asam urat itu akan mengalami presipitasi. Dia akan mengalami presipitasi. Presipitan ya, persipitan ya hasilnya. Itu kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh serangga dalam bentuk seperti pasta berwarna putih biasanya. Disertai dengan biasanya ada feses yang berwarna sedikit gelap dan yang hasil ekskresi ini berwarna putih ya biasanya. Atau dia berupa campuran ya. Ini jelas sekali kelihatan ya, kalau asam urat ya tidak hanya pada serangga, pada reptil pun juga ada ya, dia kotoran pada cicak itu nanti kita bahas di belakang. Insyaallah. Jadi intinya ya, pada serangga ada sedikit perbedaan, yaitu tidak terjadi ultrafiltrasi, tetapi yang terjadi adalah sekresi aktif. Di sini loh. Ngapain? Nah, ini pertanyaan yang kedua. Ekskresi pada hewan berikut ini tidak melalui ultrafiltrasi, melainkan sekresi aktif. Catat ya, soal nomor 2 jawabannya A, cacing tanah, cacing pipih, semut, ikan mas, ataupun burung. Ya, yang mana? Dicatat di catatan Anda. Next. Ginjal atau ren merupakan organ ekskresi utama pada vertebrata.
berperan dalam mengeluarkan zat-zat tertentu yang terkandung dalam darah atau cairan interstitial, juga berperan dalam mengatur volume dan komposisi kimiawi darah. Oke, jadi ginjal itu punya banyak fungsi selain fungsi ekskresi, ya, ada beberapa fungsi yang lainnya. Mekanisme produksi urin meliputi ultrafiltrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dengan unit fungsional terkecil pada ginjal itu adalah nefron. Ya, kita lihat bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama adalah glomerulus. Ya. Glomerulus ini merupakan sebuah struktur yang ada pada ginjal, ya, bagian dari nefron tentu saja, merupakan kapiler yang sangat bercabang. Kemudian dia beranastomosis. Oke. Jadi berupa kapiler, kemudian dia bercabang-cabang sangat banyak dan beranastomosis. Kemudian kapiler ini dilapisi oleh podosit. Podo itu kan kaki, sit itu sel kaki, mungkin bentuknya mirip seperti kaki. Kenapa kemudian struktur ini dilapisi oleh podosit? Tentu saja ini terkait dengan fungsinya, ya. Ya, nanti kita bahas, ya. Kemudian apa uniknya dari kapiler pada glomerulus? Ini Anda bisa perhatikan adalah biasanya arteriola, yang namanya arteriola itu kan dari arteri dari aorta. Ya. Aorta, arteri, arteriola, kapiler kan. Dari kapiler nanti sinus biasanya atau langsung ke venula, vena cava. Tapi ini sedikit berbeda. Ya, jadi Anda bisa lihat di situ dari arteriola bercabang menjadi kapiler, kemudian kembali menjadi arteriola lagi. Anda bisa lihat di gambar sebelah kiri. Arteriola afferent bercabang menjadi kapiler, menyatu lagi menjadi arteriola. Nah, ini kan unik, ya. Nah, Anda bisa lihat juga secara skematis digambarkan dengan sangat bagus. Arteriola afferent itu memasok darah dan diameternya itu jauh lebih besar daripada arteriola efferent. Ya, diameternya jauh lebih besar. Ini ada fungsinya. Ya, ada fungsinya. Kenapa kok arteriola afferent itu besar diameternya? Nah, Anda harus ingat di sistem sirkulasi bahwa jika suatu pembuluh darah itu diameternya kecil, maka tahanan perifernya besar. Dan kebalikannya, kalau pembuluh darah itu diameternya besar, maka tahanan perifernya kecil. Ya, kalau tahanan perifernya kecil, maka kemudian tekanan yang dihasilkan itu besar. Sedangkan glomerulus dalam ultrafiltrasi dia membutuhkan tekanan hidrostatik yang besar. Sehingga kemudian struktur ini membantu mempertahankan tekanan darah, ya, supaya tidak turun terlalu jauh. Oke. Nah, karena tekanannya tadi besar, nah kita nyambung, ya. Sedangkan kapiler, ya, Anda tahu kapiler itu kan dia hanya terdiri dari satu lapis sel endotel. Bayangkan satu lapis sel endotel, cuma satu lapis sel loh. Anda bisa bayangkan berapa mikron itu? Sangat tipis. Ya. Kalau dia hanya dibiarkan begitu saja dengan tekanan darah yang begitu besar yang masuk melalui arteriola afferent, maka itu bisa ruptur, ya, bisa rusak struktur itu. Sehingga kemudian tadi diperkuat oleh struktur podosit. Ya, struktur podosit yang kita sebut di awal tadi itu memberikan sokongan struktural pada kapiler. Tetapi pada kondisi tertentu, ya, misalkan pada orang-orang yang mengalami tekanan darah tinggi, hipertensi, itu bisa mengalami komplikasi. Ya, salah satu komplikasinya adalah ini, ya. Karena tekanannya begitu besar, nah ini bisa mengalami perdarahan, ya. Struktur glomerulusnya bisa kemudian rusak, ya, karena tekanan darahnya begitu besar. Kemudian
Ya, filtrat yang dihasilkan itu nanti ditampung di dalam sebuah kapsul, ya kita sebut dengan kapsula Bowman. Ya, kapsula Bowman. Nah, secara keseluruhan kita sebut dengan corpusculum malvigi atau corpusculum renalis. Jadi, corpusculum malvigi atau renalis ini tersusun dari glomerulus dan juga kapsula Bowman. Bagaimana dengan tubulus renalis? Jadi setelah dari kapsula Bowman tadi, maka kemudian urin akan ditampung dalam sebuah saluran yang berliku-liku, ya, dan memanjang. Oke. Yang berdekatan dengan kapsula Bowman itu adalah tubulus contortus proximal. Kemudian umumnya akan menyambung pada loop of Henle atau lengkung Henle, atau kadang hanya intermediate segment. Pada beberapa hewan itu hanya intermediate segment, hanya kecil, sedikit saja. Ada juga yang panjang sekali lengkung Henle-nya. Kemudian berlanjut pada tubulus distal. Nah, setelah itu ke ductus collectivus. Nah, Anda bisa lihat di gambar sebelah kiri. Ya, ini lebih bagus lagi, lebih komprehensif lagi. Anda bisa lihat di situ dari arteri arcuatus. Ini dari sebelum arcuatus itu arteri ginjal renalis arcuatus, kemudian bercabang ke arteri interlobularis, ya. Oke. Kemudian arteriola afferent, kapiler, kemudian arteriola efferent. Nah, setelah itu bercabang lagi, ya, menjadi kapiler lagi. Nah, ini perhatikan 2 kali, kan. Tadi menjadi kapiler di dalam glomerulus, kemudian menjadi kapiler lagi, ya. Bercabang-cabang lagi, ya, kita sebut dengan kapiler peritubular. Peri itu dekat, ya. Tubular itu tabung, ya, tubular. Jadi ini kapiler yang berada di dekat dari tubulus ginjal. Ya, jadi dia berada di dekat dari tubulus ginjal yang tadi keluar dari kapsula Bowman tadi. Nah, setelah itu Anda bisa lihat, ya, dia kembali menjadi venula yang berwarna biru ini, diperhatikan. Kemudian menjadi vena arcuatus, ya, kemudian vena renalis, dan kembali ke jantung. Jadi uniknya di situ, ya. Jadi dia 2 kali menjadi kapiler, tetapi kemudian dalam fase tertentu, ya, dia masih berupa arteriola. Oke. Ini kapiler peritubular tadi. Apa sih fungsinya? Tentu saja punya fungsi, ya. Nanti salah satu fungsinya kita jelaskan. Proses utama dalam ekskresi di ginjal itu dari ultrafiltrasi, ini secara garis besar, ya. Ultrafiltrasi jadi penyaringan, kemudian reabsorpsi, penyerapan kembali, ya, molekulnya kecil-kecil, lolos dalam proses filtrasi, tapi diserap lagi karena masih butuh. Kemudian augmentasi, ya, ya ada sekresi atau ekskresi, zat-zat yang berbahaya, atau misalkan obat, antibiotik, ya, kemudian senyawa-senyawa yang lain, ya. Kemudian ekskresi ini dikeluarkan dari ginjal ke kandung kemih. Pertanyaan ketiga, pernyataan yang tidak tepat mengenai glomerulus adalah apakah glomerulus itu merupakan kapiler yang beranastomosis? Benar atau tidak? Pembuluh darah dilapisi podosit? Benar atau tidak? Diameter arteriola efferent lebih besar daripada afferent? Benar atau tidak? Efferent itu yang keluar, ya. Afferent yang masuk. Lebih besar mana yang
arteriole yang masuk atau yang keluar. Kemudian yang selanjutnya arteriole efferent membawa darah keluar dari glomerulus. Ini tadi kuncinya. Kemudian berperan dalam ultrafiltrasi. Saya kira ini benar. Jadi Anda bisa pilih jawabannya yang mana. A, B, C, D, atau E. Oke. Kita lanjutkan. Ultrafiltrasi. Seperti saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya ini adalah mekanisme filtrasi biasa ya. Jadi filtrasi jadi ada pemisahan suatu campuran ya, ataupun larutan atau apapun berdasarkan ukuran molekul ya. Tergantung kalau misalkan berapa diameter porinya, semakin besar maka kemudian partikel yang besar akan bisa menjadi filtrat atau bisa melewati filter. Semakin kecil maka semakin tidak bisa partikel yang berukuran besar ya. Oke, nah syarat untuk terjadi ultrafiltrasi itu ada dua ya minimal. Yang pertama terdapat lapisan berpori. Tentu saja kalau misalkan tidak ada celahnya yang nggak mungkin bisa terjadi filtrasi. Harus ada celahnya dulu. Kalau Anda punya saringan atau Anda punya kertas saring ya, kertas saring yang biasa Anda gunakan untuk menyaring misalkan campuran sesuatu atau senyawa apa gitu kan, pengen mengisolasi apa ya di dalam Anda penelitian PKM ataupun skripsi dan sebagainya. Itu kan ada ukurannya, ada berapa mesh ya. Berapa mesh untuk ukurannya berapa ya. Nah, di glomerulus ya partikel besar seperti albumin, kemudian sel-sel darah itu kan gede-gede itu. Gede-gede relatif terhadap ukuran porinya ya. Itu tetap di dalam pembuluh darah. Karena nggak bisa melewati celah dalam filter tadi. Sedangkan partikel yang ukurannya kecil seperti air, kemudian garam, glukosa, urea, asam amino, itu kan kecil-kecil tuh. Ya, cuman berapa ya ukurannya. Itu bisa menembus sehingga kemudian ya bisa melewati filter tadi dan ditampung di dalam kapsula Bowman. Ya. Nah, filtrat yang tertampung di dalam kapsula Bowman itu sebenarnya adalah ya plasma sebenarnya, minus partikel-partikel besar. Nah, ini sering kita sebut dengan urin primer. Nah, kalau Anda bisa lihat di gambar sebelah kiri, ya ada cantik sekali gambarnya itu. Di kiri atas itu ada arteriola afferent yang ukurannya diameternya besar, kemudian bercabang-cabang. Ya, di situ ada filtrasi. Ya, strukturnya diperkuat oleh podosit. Ya, Anda bisa lihat di sebelah kanan bawah itu ada epitel, kemudian ada podositnya, dan di antara epitel-epitel tadi ada fenestra. Ya, fenestra itu apa? Fenestra itu jendela. Ya, jendela. Kalau dibahasakan Indonesia secara bebas, fenestra itu jendela. Jadi jendela dari pembuluh kapiler. Ya, fenestra pembuluh kapiler ini. Ya, ini memang salah satu keunikan dari pembuluh kapiler di glomerulus. Ya, pembuluh kapiler dengan fenestra ya, atau permeabilitas yang paling tinggi itu di sini, di glomerulus. Apakah di pembuluh kapiler di tubuh yang lain juga permeable? Ya, tetapi tidak se ekstrim pada glomerulus. Yang paling rapat itu di otak ya. Di otak itu kan di situ ada blood-brain barrier ya. Itu paling rapat. Kebalikannya di glomerulus dia paling longgar ya untuk fenestranya karena dia terkait dengan fungsinya sebagai filter. Kemudian juga Anda bisa lihat di situ ya gambar kanan bawah. Nah, di situ ada podosit ya. Dia punya peran untuk menguatkan struktur dari glomerulus ini. Kita lanjutkan. Syarat yang pertama tadi sudah harus ada suatu membran yang berpori. Yang kedua syaratnya adalah tekanan
tekanan hidrostatik yang cukup. Jadi adanya tekanan yang cukup itu memungkinkan untuk terjadi ultrafiltrasi. Kalau tekanannya tidak cukup, tidak bisa terjadinya ultrafiltrasi. Ya, misalkan Anda kasih ada percobaan fisika gitu kan, ada celah gitu kan, ada filter, kemudian Anda biarkan sama Anda dorong, ya. Atau dalam kehidupan sehari-hari misalkan Anda punya orang kalau brewing kopi itu kan ada yang model Vietnam itu kan, dia biarkan aja kan, dia filtratnya turun bersama dengan gravitasi. Tapi ada juga yang yang French press itu ya, dia benar-benar dipres, gitu kan, ditekan sehingga kemudian proses filtrasi jauh lebih cepat. Nah, dibandingkan dengan hanya dibiarkan saja. Nah, ini hanya mengibaratkan saja ya, semakin besar tekanan hidrostatik yang ada di dalam darah, ya, itu kemudian akan meningkatkan laju filtrasi oleh glomerulus. Oke. Maksudnya tekanan hidrostatik itu apa, Pak? Tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik. Tekanan yang ditimbulkan oleh, gampangnya ditimbulkan oleh zat cair. Ya. Karena darah kita itu sebagian besar adalah zat cair, ya maka kemudian dia memiliki tekanan hidrostatik. Ya. Semakin tinggi tekanan darah kita, otomatis tekanan hidrostatik semakin tinggi. Maka laju filtrasi semakin tinggi juga. Tetapi ternyata yang mempengaruhi itu tidak hanya tekanan hidrostatik dari darah. Anda bisa lihat di situ. Minimal ada 3 yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tekanan hidrostatik darah tadi. Yang kedua tekanan osmotik koloid. Yang ketiga adalah tekanan hidrostatik dari cairan kapsula. Penjelasannya bagaimana, Pak? Penjelasannya begini. Di sebelah kiri gambar Anda itu, ya, itu ada gambar skematis. Kemudian ada kapiler, kemudian di bawahnya ada kapsula Bowman. Nah, setelah itu Anda bisa lihat 3 anak panah, yang satu menghadap ke bawah menuju ke kapsula Bowman, yang 2 menghadap ke atas. Oke. Kemudian yang satu yang menghadap ke bawah tadi besar, yang lain kecil. Yang besar tadi yang menghadap ke bawah, yang menuju ke kapsula Bowman, itu diibaratkan atau merepresentasikan tekanan hidrostatik yang ditimbulkan oleh darah. Karena kan besar, ya, besar dan arahnya, ya, dia akan menekan ke arah kapsula Bowman. Ya. Dicontohkan di sini, tekanan hidrostatik yang ditimbulkan oleh darah itu adalah sekitar 6,7 kilopascal. Ada tanda positif di depannya, berarti biarkan seperti itu, positif 6,7. Kemudian ketika plasma darah itu meninggalkan kapiler, ya, ingat kan, jadi kan cairan di dalam kapiler tadi kan pada keluar tuh, ya, ke kapsula Bowman. Dia meninggalkan darah yang lebih kental, ya nggak? Kan cairannya pada keluar tuh, maka darah yang ada di kapiler itu kan menjadi lebih kental. Nah, karena lebih kental, maka kemudian muncul tekanan osmotik, ya, atau muncul kecenderungan untuk terjadinya osmosis, ya kan? Osmolaritasnya lebih tinggi di dalam kapiler daripada di luar, maka ada kecenderungan air yang sudah keluar tadi itu masuk kembali. Nah, tetapi dikatakan di sini cukup kecil, minus, ya, 3,5 kilopascal. Kemudian yang ketiga, tekanan hidrostatik kapsula. Jadi cairan yang keluar dari kapiler tadi memenuhi kapsula Bowman. Yang namanya air, entah itu di kapiler ataupun di kapsula Bowman, ya kalau dia sudah numpuk di situ, maka kemudian dia akan menekan kan. Dia muncul tekanan, ya, tekanan hidrostatik. Nah, karena tekanan hidrostatik, maka kemana dia menekan? Ya, kembali menuju ke kapiler. Maka anak panahnya ke atas tadi, menuju ke kapiler. Oke. Nah, net dari 3 tekanan ini, dari tekanan hidrostatik darah, kemudian tekanan osmotik dari koloid yang ditinggalkan oleh plasma darah tadi, kemudian yang ketiga adalah tekanan hidrostatik dari kapsula, netnya berapa?
Kalau netnya positif, ya, maka kemudian proses filtrasi tetap terjadi. Kalau netnya semakin positif, maka proses filtrasi akan jauh lebih cepat. Tapi kalau misalkan dia mendekati nol, ya menjadi lebih lambat. Ya. Maka kemudian kita harus mempertimbangkan ini, ya. Tiga tekanan ini ya. Ya. Sebagai contoh gini, kenapa misalkan kemudian ketika tekanan darahnya itu meningkat, atau ambil contoh yang kehidupan kita sehari-hari ya, ketika kita kedinginan, dalam kondisi dingin kita sering buang air kecil, ya. Pernah nggak gitu kan? Saya kira semua merasakan ya, ketika kita dalam kondisi kedinginan di dalam suatu lingkungan yang suhunya dingin, maka kita cenderung untuk banyak buang air kecil. Kenapa demikian? Ya salah satunya ini, ketika kita kedinginan maka arteriola ya di pembuluh arteriola perifer di tubuh kita itu kan mengalami vasokonstriksi, ya kan pucat semua tuh kan kulit kita, wajah kita, kulit kita, ya vasokonstriksi, sehingga meningkatkan tahanan perifer. Nah ketika tahanan perifer itu meningkat, maka darah itu kan apa istilahnya itu ya, sedikit yang menuju ke pembuluh perifer, ya. Artinya dia volume darah di pembuluh-pembuluh utama itu menjadi lebih tinggi, ya, sehingga kemudian tekanan hidrostatiknya menjadi tinggi, besar, ya. Jadi slightly tekanan darah itu naik. Nah ketika tekanan darah itu naik, maka kemudian laju filtrasi oleh glomerulus itu kemudian naik. Oke. Walaupun, nah ini nanti ini ada mekanisme regulasinya, ya, tidak serta-merta seperti itu. Nanti ada mekanisme regulasi oleh hormon. Oke. Oke, saya ulang kembali. Jadi proses ultrafiltrasi itu ada dua syarat. Syarat yang pertama harus ada membran yang berpori. Syarat yang kedua tekanan hidrostatik yang cukup, yang berupa net ya, atau selisih yang positif dari tekanan hidrostatik darah dikurangi tekanan osmotik koloid dan dikurangi tekanan hidrostatik kapsula Bowman. Oke, ini ada pertanyaan nih. Dicatat ya jawabannya saja. Nomor 4 gitu, A atau B gitu. Kondisi dehidrasi pada tubuh hewan menyebabkan laju filtrasi ginjal atau GFR, glomerulus filtration rate, atau glomerulus ya bukan ginjal, menjadi turun. Benar atau salah? Kalau orang dehidrasi berarti volume cairan dalam tubuhnya, di dalam darahnya itu kan rendah. Nah, bagaimana kaitannya dengan tekanan hidrostatik? Apakah turun ataukah naik? Nah, kalau dia turun atau naik, bagaimana efeknya terhadap laju filtrasi oleh ginjal? Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau disampaikan via langsung atau chat, monggo. Ayah, vitaminnya udah habis. Kak Gini. Saya mau tanya Pak. Tinggal cek. Ya, silakan. Baik. Ini sebenarnya pertanyaan saya mengenai apa ya? Kayak studi kasus itu Pak. Karena dikatakan perumpamaannya juga Bapak kan menggunakan press copy tadi ya. Ultrafiltrasi itu kan juga bergantung pada tekanan cairan yang ada di dalam sistemnya ini Pak. Nah, jadi misalkan kalau cairannya ini over pressure gitu, apakah dia bisa menyebabkan kerusakan pada filternya sendiri Pak? Ya, absolutely. Ya, pasti rusak, Mas. Ya. Makanya kemudian terjadi nefropati ya pada orang yang hipertensi. Ya, ada kemungkinan terjadi nefropati itu besar. Artinya suatu struktur itu kan pasti punya batasan. Ya, ada batasan-batasan tertentu yang kemudian ketika itu lewat, struktur itu rusak. Contohnya ya tadi, ketika dia hipertensi, tekanan darah itu kan kalau normal kita 100, 120 ya, sampai 120 itu masih normal. Orang yang mengalami hipertensi itu bisa mencapai 200 ya. 200 mm Hg itu kan tinggi banget. Nah, itu kalau itu terjadi terus-menerus, ditekan terus ya.
mengenai hal itu kalau misalkan tekanan darah seseorang itu dia systolic hypertension itu gimana Pak? Jadi yang tinggi cuma di sistolnya aja tapi di diastolnya rendah gitu. Ya, ada beberapa kriteria untuk itu ya. Jadi misalkan beberapa hal ya, kenapa kemudian jarak antara sistol dan diastol itu rendah ya. Berarti orang tersebut tidak bisa mempertahankan tekanan diastolnya ya kondisinya. Gambarannya begini Mas, supaya kita lebih jelas ya. Ibaratkan pembuluh darah itu seperti balon Anda kasih dengan air. Itu katakan itu adalah diastol. Kemudian Anda tekan. Nah, ketika Anda tekan, maka sistolnya itu adalah sistol. Ya. Jadi tekanan hidrostatik di balon itu akan meningkat. Tapi ketika Anda lepaskan tekanan tadi, dia kembali lagi menjadi diastol. Gitu. Jadi ketika diastolnya itu jauh lebih rendah daripada sistol, berarti ada suatu masalah dalam sistem hidrostatik orang tersebut. Ya, misalkan ada misalkan katupnya ada yang bermasalah, ataupun kemudian elastisitas dari aorta itu juga mempengaruhi. Ya. Aorta itu kan dia elastis, ingat kan elastis ketika dia eh, ditarik atau dia mengembang dia harus kembali lagi. Nah itu misalkan ada gangguan di situ juga akan berpengaruh. Ya. Atau kebalikannya misalkan sistolnya tinggi, diastolnya juga ikut tinggi. Ya. Nah itu biasanya juga terjadi pada orang-orang tua ya. Ya sudah terjadi istilah kita pengapuran ya. Jadi pembuluh darahnya udah mulai stiff, kaku ya. Yang namanya kaku, misalkan tadi saya ibaratkan balon gitu kan. Balon kan elastis, tapi balonnya itu ternyata kaku. Ya, kaku gitu kan. Kita tekan lagi, ya maka kemudian semakin tinggi lagi. Kembalinya juga kaku lagi, sehingga kemudian ya itu tadi diastolnya juga tinggi. Jadi ketika kita belajar mengenai sistol dan diastol, nah kita harus melihat sistem peredaran darah itu secara keseluruhan, ya tidak hanya melihat pada ini saja. Ya, ada katupnya, ada bagaimana jantungnya, apakah jantungnya itu berkontraksi secara penuh atau tidak, apakah curah jantungnya itu 100% atau tidak, berapakah volume sebelum terjadi kontraksinya. Nah itu juga dipertimbangkan oleh dokter ya. Saya tidak berwenang untuk menjawab itu. Tetapi saya berikan gambarannya bahwasanya di situ ada suatu sistem ya, hidrostatik yang terganggu. Ya. Entah itu katupnya, entah itu struktur yang lainnya. Biasanya sih struktural itu. Ya. Siap. Dapat gambarannya Pak. Terima kasih buat jawabannya. Walaupun pertanyaan saya mungkin simpel sekali ya Pak ya. Enggak, nah kita memang harus sering diskusi. Karena kadang-kadang saya yang mana dosen kan tidak tahu apakah kemudian apa yang disampaikan itu masuk tidak ke mahasiswa. Ya, misalkan kita menyampaikan A di mahasiswa dapatnya B ya kita kan harus cross check. Ketika kita sampaikan A jadinya B, nah itu kemudian kita cari tahu ini salah siapa dosennya atau mahasiswanya gitu kan. Nah itu harus di cross check. Cross checknya dengan memberikan asesmen biasanya dengan ujian dan sebagainya. Dan dengan diskusi seperti ini. Oke, kita percepat saja reabsorpsi. Ya, jadi urin primer tadi masuk ke dalam tubulus proksimal. Zat-zat yang diperlukan kemudian akan diserap kembali. Ya. Sebagian besar air diserap, kemudian glukosa dan asam amino juga diserap, kan dipakai kan masih kita butuhkan. Tetapi kemudian tadi saya sampaikan pada kasus diabetes mellitus misalkan, gula darah itu bisa sampai 600. Ya. 600 itu kan tinggi sekali. Tapi kalau misalkan orang normal, ya mungkin tidak kita temukan glukosa di dalam urinnya. Ya, tetapi kalau misalkan diabetes ada. Kenapa bisa begitu ya tadi? Misalkan ini hanya contoh ya, ini hanya skematis. Kapasitas reabsorpsi di tubulus proksimal katakan misalkan 200 ya, 200 mg per desiliter misalkan. Tapi di dalam darahnya karena dia mengalami diabetes mellitus bisa sampai 300 gitu kan. Maka yang 100 bagaimana? Ya tidak terserap kembali, artinya 100 nanti dibuang melalui urin ya, dibuang.
sehingga kemudian urinnya menjadi mengandung glukosa. Ya, sering dikatakan kencing manis gitu. Apakah memang manis, Pak? Saya tidak tahu, tetapi dari penelitian, dari praktikum waktu itu ya. Jadi kita ada praktikum, kita cekok dengan glukosa terus gitu kan. Nah, urin dari mencit ini itu kemudian baunya itu bau manis. Bahkan saya juga pernah menjumpai ya, ada kerabat yang mengidap diabetes itu banyak semut ya di toiletnya itu ya. Jadi itu salah satu indikasi, yaitu di situ mengandung glukosa. Tapi kalau misalkan pengen tahu ya diuji lab, apakah benar mengandung glukosa atau tidak. Sekaligus Anda bisa juga menguji urin ini ya, apakah kemudian di situ tadi ya ada kerusakan enggak pada strukturalnya di glomerulusnya karena tekanan hipertensi yang orang yang mengalami hipertensi tadi. Apakah ada albumin di dalam urinnya, karena albumin kan tidak boleh ya, tidak bisa sebenarnya menembus filtrasi di glomerulus, tetapi kemudian Anda temukan albumin di dalam urin, di urin seseorang katakan. Nah, berarti ada sesuatu yang salah. Kita sebut dengan albuminuria. Bahkan ada juga sampai ada sel-sel darahnya ya, hematouria. Berarti ini ada yang salah nih ya pada strukturnya. Di mananya kita perlu trace, apakah di glomerulusnya ataukah di saluran ginjal, ya, entah itu di ureter atau di uretra atau di kambing kemihnya, ya, itu perlu di trace. Sehingga kemudian pemeriksaan urin itu bisa menjadi kunci. Ya, walaupun perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Atau mungkin nanti Anda bisa melihat kristal-kristal oksalat ya dan sebagainya. Jadi materi-materi yang bisa melewati proses ultrafiltrasi tetapi masih dibutuhkan diserap kembali. Kemudian materi-materi yang lain yang kemudian memang tidak dibutuhkan ya, atau memang bagian dari mekanisme tubuh kita untuk melakukan homeostasis, yaitu dibuang. Ya. Contohnya misalkan tubuh kita mengalami asidosis, metabolic asidosis. Jadi pH di darah kita itu sedikit lebih asam karena beberapa kondisi. Nah, ginjal itu bisa berperan dalam mengurangi keasaman darah. Ya, caranya dengan ini, ya, dengan membuang proton H+. Asam itu kan ya, minus log konsentrasi H+ kan. Jadi ketika protonnya dibuang, ya kemudian bisa berangsur turun. Ini secara normal seperti itu. Oke. Mungkin Anda ingat waktu kita belajar mengenai respirasi, ya, ada hiperventilasi juga ya, ada membuang karbon dioksida supaya apa ya tadi H+-nya itu. Kreatinin, ya. Ini juga salah satu indikator. Jadi kalau Anda uji fungsi ginjal, ya ini salah satunya selain uji ureanya ataupun yang lain ya. Kreatinin juga bisa Anda ujikan. Misalkan Anda punya tikus, ada uji toksisitas gitu kan. Salah satu parameternya adalah kadar kreatinin. Ya, baik di darah ataupun di urinnya. Ya, biasanya di darah sih. Tapi kalau misalkan di urin pun juga bisa Anda lihat. Racun dan obat-obatan ataupun tadi ya yang lain-lainnya ya. Akhirnya urin sekunder dari senyawa dan senyawa di atas bergabung membentuk urin sejati atau definitif urin dan bergerak menuju tubulus kolektivus untuk dikeluarkan. Nah, di dalam struktur tubulus tadi ada satu struktur yang cukup unik yang kita sebut dengan lengkung Henle atau loop of Henle. Itu merupakan suatu struktur yang cukup unik, berperan dalam menghasilkan urin hiperosmotik. Hiperosmotik berarti osmolaritasnya tinggi sekali.
Oke, bagaimana mekanisme struktur ini untuk bisa menciptakan urin hiperosmotik? Anda bisa lihat di sini, dan sebelah kiri ini adalah glomerulus, kemudian ini adalah kapsula Bowman, tubulus, ginjal, proksimal, distal, kemudian di sini tuh ada lengkung Henle. Garis yang berwarna kuning ini adalah menandakan atau memberikan suatu skematis bahwa loop of Henle bagian ascending itu yang naik, itu bersifat impermeable terhadap air. Jadi bagian ascending itu tidak bisa dilewati oleh molekul air. Oke, tetapi molekul garam-garam masih memungkinkan. Nah, bagaimana mekanismenya? Anda bisa baca atau lihat di slide ini. Yang pertama adalah sel-sel epitel pada loop of Henle bagian ascending yang saya kasih anak panah merah itu secara aktif memompa natrium dari lumen, dari saluran ginjal. Itu natriumnya diserap, ya, kemudian dilepaskan di cairan interstitial, ya, cairan atau ruang interstitial, ruang antar jaringan. Oke, jadi dia diserap. Ini Anda bisa lihat, misalkan awalnya dari 1000 miliosmol, ya, kemudian karena garamnya dikeluarkan dari lumen, ya, maka kemudian dari 1000 menjadi 800, menjadi 700, sampai kemudian menjadi hanya 100. Oke, menjadi hanya 100. Harusnya terjadi osmosis, ya kan? Karena kan garamnya ditarik keluar, berarti terjadi perbedaan osmolaritas, ya, antara di dalam saluran dan di luar saluran. Harusnya kan ada tendensi air untuk keluar dari lumen, ikut dengan natrium tadi. Tetapi ternyata tidak. Kenapa? Karena ini impermeable, ya. Jadi ascending, ya, loop of Henle ascending ini impermeable, dia tidak bisa ditembus oleh air. Sehingga kemudian air masih terjebak di lumen. Ya. Nih. Oke. Setelah itu urin yang sangat rendah osmolaritasnya tadi itu akan menuju ke ductus collectivus yang sebelah kanan ini. Nah, di ductus collectivus, karena epitel ductus collectivus itu permeable terhadap air, beda dengan yang ascending tadi, ya, maka terjadi osmosis di sini. Ya. Terjadi osmosis. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi air yang menuju atau yang masuk ke dalam ductus collectivus itu kemudian sebagian besar itu diserap, ya, sebagian besar itu masuk kembali ke dalam ruang interstitial atau ruang antar jaringan, atau boleh dikatakan air yang ada di lumen itu keluar dari lumen, ya, karena osmosis, ya. Sehingga kemudian ketika air itu keluar, ya, maka kemudian otomatis, ya, osmolaritasnya akan naik. Oke. Kok bisa gitu, Pak? Gini, Anda punya misalkan panci, Anda isi garam, ya, misalkan 9 gram, Anda kasih 1 liter. Nah, itu osmolaritasnya sekitar 300 miliosmol, ya, itu kan garam fisiologis. Kalau Anda panaskan tuh, garam fisiologis dipanaskan tuh, tinggal setengahnya, tinggal 500 ml, maka osmolaritasnya berapa? Kalikan 2, ya, jadi 600 miliosmol. Jadi semakin pekat. Begitu juga dengan ini. Jadi karena dinding dari ductus collectivus itu permeable, maka air, ya, keluar dari ductus. Kenapa kok keluar, Pak? Ya karena gradien konsentrasi, ya, gradien osmolaritas nih keluar. Sehingga kemudian ketika mencapai titik akhir dari ductus collectivus ini,
Maka kemudian urin itu sangat sedikit volumenya, ya, kadar airnya rendah, ya, kadar airnya rendah, kemudian cukup pekat. Ya, tadi konsep yang kita memanaskan garam fisiologis tadi. Ya, awalnya 1000 mili, 300 mili osmol, kita panaskan tuh tingkat setengahnya, berarti semakin tinggi. Sehingga kemudian dengan kata lain, ya, sistem atau struktur lengkung Henle ini bisa menghasilkan urin yang pekat, ya, osmolaritasnya tinggi. Gitu. Semakin panjang loop of Henle, semakin dia bisa menghasilkan urin yang pekat atau osmolaritasnya sangat tinggi. Sehingga kemudian Anda bisa lihat di sini, saya berikan contoh, ya. Kita bandingkan antara 3 gambar, ya. Gambar A, B, dan gambar C. Gambar A itu adalah tikus lab Ratus norvegicus, gambar B itu gerbil, gambar C itu tikus padang pasir, ya, sand rat. Anda bisa lihat di situ, ya, apa yang berbeda. Secara kasat mata kita bisa melihat, ya, bagian papilla renalisnya itu jauh berbeda. Papilla renalis ini pada tikus laboratorium ini sangat pendek, ya, bagian internal ini yang kecil ini. Kalau pada tikus padang pasir itu sangat panjang. Ya, sesuai dengan konsep yang saya paparkan di depan tadi, maka kemudian tikus padang pasir ini memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi untuk menghasilkan urin yang pekat. Ya, kenapa harus pekat, Pak? Ya, konsep awal tadi. Jadi ini tikus hidup di padang pasir, ya. Dia harus konservasi air, tapi dia juga harus mengeluarkan sisa metabolisme yang berpotensi toksik. Jadi kayak si malakama, ya. Dia harus keluarkan itu racun, tapi kalau saya keluarkan racun itu bersama dengan air yang saya butuhkan. Nah, strateginya adalah gimana caranya sisa metabolisme yang bersifat toksik tadi itu dikeluarkan, tetapi air yang membersama itu sedikit saja. Nah, kemudian ini ada strategi ini. Ini proses pembentukan urin, nanti Anda bisa baca sendiri. Kuis nomor 5. Keberadaan loop of Henle yang panjang menyebabkan urin yang dihasilkan sangat pekat dan volumenya besar. Benar atau salah? Ya, sudah dicatat, ya. A atau B. Kita lanjutkan. Regulasi pembentukan urin. Nah, Anda masih ingat nggak tadi ductus collectivus? Nah, ductus collectivus itu merupakan bagian yang meregulasi bagian yang diregulasi atau menjadi target dari hormon yang meregulasi urin. Ya, ini tantangannya kalau kuliah di rumah itu banyak distraksi, tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi hormon yang berperan dalam mempengaruhi produksi urin itu adalah antidiuretik hormon ADH atau vasopresin. Dihasilkan oleh hipofisis. Hipofisis bagian apa, ayo, ada yang tahu? Bagian neuro atau bagian adeno, ya, nanti dilihat lagi, jangan lupa. Nah, hormon ADH ini meningkatkan permeabilitas membran sel. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan aquaporin. Ya, aquaporin suatu struktur kanal, ya, bagi air. Ya. Dengan ekspresinya aquaporin dalam jumlah yang tinggi, maka kemudian reabsorpsi air itu menjadi lebih tinggi. Gambarannya ada di sebelah kiri Anda. Anda bisa lihat di situ. Sumbu X itu adalah perlakuannya atau waktu. Kemudian sumbu Y yang atas, ya, yang atas itu adalah sumbu Y-nya adalah
ekspresi aquaporin di membran apikal ductus collectivus. Jadi seberapa banyak sih aquaporinnya, seberapa banyak kanal atau protein transportnya, ya, atau kanal lah katakan, seberapa banyak kanal airnya. Nah ternyata sebelum ADH diskresikan dalam jumlah yang tinggi itu sedikit, tapi begitu ADH itu tinggi maka aquaporinnya juga tinggi. Ya, ketika ADH turun lagi, ya maka aquaporin turun lagi jumlahnya. Nah ini sejalan dengan permeabilitas airnya, gambar yang bawah, grafik yang bawah. Ya ketika aquaporin tinggi, maka Anda bisa lihat, ya, permeabilitasnya menjadi tinggi sekali. Ya, dengan kata lain, karena di lumen tadi itu lebih rendah osmolaritasnya, ya sesuai dengan hukum atau teori osmosis, ya air masuk ke dalam sel-sel epitel ductus collectivus, nanti masuk ke ruang interstitial. Nah, gitu mekanismenya. Jika tubuh tidak mampu mensintesis ADH dalam jumlah cukup, ini orang yang mengalami diabetes insipidus, ya, ketika dia tidak bisa menghasilkan ADH dalam jumlah yang cukup, maka kemudian dia akan menghasilkan banyak sekali urin. Dalam satu hari bisa berliter-liter urin yang dihasilkan. Nah, itu harus dilakukan terapi. Makanya ini penting juga untuk kita pahami. Saluran ekskresi, Anda sudah tahu, dia sudah dibahas di SPH. Next saja. Ekskresi nitrogen, ya. Jadi selain tadi yang kita bahas di depan tadi, ada beberapa jenis ekskret, ya. Sebenarnya sama-sama merupakan hasil metabolisme protein, ya, nitrogen, ya. Tetapi kemudian ternyata ada perbedaan bentuk, ya, ekskret yang dihasilkan. Tapi saya garis bawahi dulu begini, bukan berarti kalau hewan itu mayoritas di dalam urinnya itu adalah urea, di dalam tubuhnya tidak menghasilkan amonia ataupun tidak menghasilkan asam urat, tidak seperti itu. Tetapi yang jelas adalah di dalam urin itu mayoritas apa yang paling banyak. Nah, maka kita klasifikasikan menjadi nanti 3. Oke, nitrogen dikeluarkan dari tubuh hewan dalam berbagai bentuk. Ada yang tidak diubah, ya, tetap amonia, diubah menjadi urea, atau diubah menjadi asam urat, ya. Tingkat kelarutannya di dalam air itu kalau dari 1, 2, 3 semakin rendah. Oke, sehingga kemudian yang paling bawah itu asam urat, ya. Ketika Anda ingat tadi di semut atau nanti di reptil, ya, di situ ada regulasi di dalam rektum, ya, diserap lagi airnya, maka asam urat akan mengalami presipitasi, jadi semacam pasta. Tetapi kita tidak dapati, sangat jarang didapati urea ataupun amonia, ya, mengalami presipitasi karena kelarutannya sangat tinggi di dalam air. Nah, berdasarkan mayoritas jenis ekskretnya kita bagi menjadi 3: amonotelik, amono ya amonia, ureotelik, urea, kemudian urikotelik, asam urat. Oke, amonotelik kebanyakan adalah ikan dan invertebrata akuatik, ya. Dan ini saya tadi mungkin kelupaan, ya, paling toksik, ya. Dalam kadar yang sama, amonia itu paling toksik dibanding urea ataupun asam urat. Oke. Sehingga kemudian beberapa hewan membuat suatu strategi, ya, amonia diubah langsung jadi urea, dikeluarkan supaya tidak terjadi penumpukan amonia di dalam tubuhnya. Kalau pada ikan, dia langsung keluarkan, ya, dia langsung keluarkan. Tetapi juga menjadi problem juga kalau misalkan Anda punya ikan, kemudian akuariumnya kecil, ikannya banyak, gitu kan. Nah, itu cenderung untuk kematiannya tinggi, ya. Selain karena memang kadar oksigennya rendah, tetapi kalau kadar oksigen ikan itu bisa menuju ke permukaan sebenarnya. Dia bisa ke permukaan, di situ banyak oksigen. Tetapi yang lebih berbahaya dari itu,
adalah intoksikasi dari amonia. Jadi dia keracunan pipisnya sendiri, ya, keracunan amonia. Maka ya, selain dengan memperlebar tanknya, akuariumnya, Anda juga bisa menambahkan semacam biofilter ya, atau sirkulasi air ya. Supaya apa? Supaya amonia itu nanti oleh bakteri dengan biofilter tadi diubah menjadi senyawa yang lebih tidak berbahaya, seperti nanti jadi nitrit tapi itu jadi nitrat. Ya, nitrat itu lebih tidak berbahaya, nanti biasanya dikonsumsi oleh tanaman yang ada di akuarium ya, bisa membuat subur tanaman ya, dengan adanya nitrat tadi. Atau dengan dikasih aerasi, yaitu nanti amonia bisa terlepas ke udara dan sebagainya. Makanya ada sistem mina padi itu ya, kolam ikan, ada tanamannya juga padi ya. Itu kan simbiosis ya. Amonianya nanti diubah menjadi nitrat dipakai oleh tanaman ya, kayak gitu. Uretelik berarti ekstraknya berupa urea, sisa nitrogen pada hewan terestrial ya, kebanyakan hewan-hewan terestrial ya urea, walaupun ada pengecualian. Pada beberapa hewan, urea menjaga keseimbangan osmoregulasi ya, seperti contohnya pada ikan elasmobranchi yang hidup di air laut. Kemudian hewan-hewan urikotelik ya, kebanyakan ekstraknya adalah asam urat, seperti insekta, serangga, burung, reptil ataupun siput darat, itu berupa asam urat. Pasangan hewan dengan ekstrak utama yang dihasilkan berikut ini yang kurang tepat adalah burung asam urat, cicak asam urat, tikus urea, jangkrik amonia, ikan amonia. Nah, kira-kira mana yang tidak tepat? Mayoritas bentuk ekskresi dari metabolisme nitrogennya yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Oh ya, saya belum tambahkan tadi ya. Kuisnya terbuka sampai jam 4. Jadi ini saya rekam juga, nanti saya coba untuk upload supaya nanti Anda juga tidak ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan, Anda bisa lihat rekamannya. Bisa menjawab kuis juga. Sistem ekskresi pada vertebrata. Ini beberapa komparasi sistem pada vertebrata. Yang pertama amfibi, ya, dia punya nefron, ya, seperti pada mamal pada umumnya juga dia punya nefron. Kemudian bedanya apa ya dari struktur ini? Saya hanya garis bawah yang beda saja ya. Itu adalah loop of Henle-nya itu sangat pendek. Anda bisa lihat gambar di sebelah kiri. Nah, loop of Henle yang ini hanya berupa intermediate segment, dia pendek sekali. Padahal Anda tahu tadi kita sudah bahas panjang lebar, fungsi dari loop of Henle adalah menghasilkan urin yang pekat. Ya, sehingga kemudian amfibi ini urinnya encer, ya. Urinnya encer atau osmolaritasnya rendah. Oke. Untuk ekskresi nitrogennya urea ya. Kemudian ikan air tawar, ya, setelah strukturan fungsinya mirip dengan amfibi, ya. Ada sedikit perbedaan sih nanti. Sedangkan ekskresi nitrogennya adalah amonia. Dia lepaskan di perairan ya. Kemudian ikan air laut ini sedikit berbeda. Ya, ini sedikit berbeda pada ikan telostei atau ikan bertulang sejati yang hidup di air laut. Itu nefronnya itu glomerulusnya itu tidak berkembang. Padahal glomerulus Anda tahu itu adalah struktur yang berfungsi dalam ultrafiltrasi. Kalau glomerusnya tidak berkembang, maka ultrafiltrasi juga tidak akan berjalan. Sehingga kemudian prosesnya yang terjadi adalah sekresi aktif. Ya. Jadi Anda sudah dapati ada dua kelompok hewan ya. Tadi ada serangga yang sekresi aktif. Sekarang ikan
Teleostei atau ikan bertulang sejati yang hidup di laut, itu ya kebanyakan adalah sekresi aktif. Urin yang dihasilkan pekat. Kenapa pekat? Ya tadi, karena tidak ada proses filtrasi, ya, dan juga tidak ditemukan loop of Henle. Ekskresinya nitrogen berupa amonia. Reptil bagaimana? Kalau pada reptil, glomerulusnya juga tidak berkembang. Karena glomerulusnya tidak berkembang, maka tetapi masih bisa mengalami ultrafiltrasi sebenarnya kalau pada reptil ya. Oke, ekskresi nitrogennya asam urat. Oke. Urin bersifat encer. Mengapa bersifat encer? Ya, loop of Henle-nya pendek ya. Nanti kita lihat komparasinya di belakang ya. Nah, karena bersifat encer, maka kemudian seharusnya ya urin dari reptil itu ya encer gitu, kayak cair gitu. Tapi kita dapati urinnya itu berupa pasta. Nah, ternyata terjadi yang namanya post-renal regulation atau regulasi post-renal setelah ginjal. Jadi ada penyerapan air di bagian area kloaka itu. Jadi diserap airnya. Ini mirip pada serangga tadi ya. Di serangga tadi juga ini pada bagian rektum juga ada reabsorpsi air besar-besaran. Ya, karena asam urat itu kelarutannya rendah, terjadilah presipitasi. Ya, baik pada serangga ataupun pada reptil ya, sehingga kemudian bentuknya berupa pasta. Ya, seperti kita temukan kotoran cicak itu ada yang bagian hitam, ada yang bagian putih. Yang hitam itu bagian dari sistem digesti, yang putih itu bagian dari sistem ekskresi. Karena dengan ada burung mirip dengan reptil, ya bedanya glomerulusnya cukup berkembang, tetapi kompensasinya adalah adanya struktur baru yaitu loop of Henle. Ya, kan dia memiliki loop of Henle, ya maka dia sedikit lebih pekat. Tetapi ekskresi nitrogennya tetap asam urat ya. Yang ditemukan pada beberapa burung, kotoran burung ya berwarna putih seperti pasta. Kemudian ada yang lain ternyata pada beberapa burung, terutama burung-burung laut, burung-burung pantai, itu dia memiliki kelenjar garam. Ya, kelenjar garam di area orbital ya, sebenarnya di area orbital di sini. Tetapi memang nanti dia akan menetes sampai di ujung paruhnya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan garam dari dalam tubuhnya. Sebenarnya pertanyaan muncul, kenapa kok dia mengeluarkan garam? Apa karena dia makan ikan laut? Apakah ikan laut itu asin? Tidak juga ya. Ya, jawabannya adalah ketika dia memakan ikan atau berburu atau melakukan ingesti ikan laut, ternyata ada mungkin ya sebagian air laut yang tertelan ya. Kan susah kan, dia harus ngeringin dulu ya, kayak manusia dikeringin dulu kan susah. Ya dia pasti kan langsung telan tuh bersama sedikit air laut. Nah, kelebihan garam tadi dikeluarkan melalui kelenjar garam. Pada reptil sebenarnya juga ada. Pada reptil dia juga memiliki kelenjar garam di area orbital, di sekitar orbital. Terutama reptil-reptil laut ya, akuatik. Pada misalkan pada penyu ya, dia Anda jumpai penyunya kok sepertinya menangis gitu ya. Di bagian medial dari matanya kok meneteskan air mata gitu. Itu sebenarnya adalah tetesan-tetesan garam ya kayak apa itu namanya, air mata buaya. Mungkin itu ya, buaya air laut. Ketika dia makan kan pasti ada air laut yang masuk ya, dia keluarkan melalui kelenjar garam di sekitar orbitalnya. Jadi seperti menangis, padahal dia kan mengeluarkan garam. Nah, ini komparasinya, Anda bisa lihat di sini. Yang paling kanan itu adalah mamal ya, karakteristiknya komplit ya, glomerulus berkembang, tubulus proksimal, loop of Henle sangat panjang, kemudian tubulus distal juga ada.
Pada burung ya sedikit berbeda ya, loop Henle-nya tidak terlalu panjang. Kemudian pada reptil apalagi di sini yang berbeda adalah glomerulusnya tidak terlalu berkembang, ya, tidak terlalu berkembang. Dan kalau Henle-nya juga pendek. Cuman ada mekanisme tadi post renal regulation, ada penyerapan air di kloaka, sehingga urinnya ya tidak encer banget, tidak banyak gitu loh. Kemudian amfibi yang tengah itu ya, glomerusnya berkembang, tapi kemudian loop of Henle-nya rendah. Kemudian ikan teleos, ikan bertulang sejati di air tawar dan di air laut berbeda. Ya, skematisnya ada di sini. Ternyata pada ikan teleos tei yang hidup di air laut, tadi saya sampaikan di depannya, glomerulusnya tidak berkembang. Ya. Oke, sehingga urinnya itu tidak pekat, ya, dan jumlahnya sedikit. Dikatakan di sini hipotonik dan small quantities. Ya, nanti Anda bisa belajar lagi, diperhatikan lagi bedanya apa dibanding-bandingkan, gitu ya. Kuis nomor 7, kelompok hewan berikut ini yang punya glomerulus yang kurang berkembang, yang mana? Apakah ikan terestri laut? Kayaknya ya. Tapi sama apa gitu kan? Sama burung atau sama reptil? Atau ikan terestri air tawar? Yang mana nih kayaknya? Nah, Anda bisa jawab A, B, C, D, atau E. Oke, untuk sistem ekskresi kita masuk ke dalam osmoregulasi. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Pak Yudo, saya izin bertanya, Pak. Mas Sasangka. Ya, Pak. Jadi untuk yang di loop of Henle tadi kan itu perannya untuk membentuk urin yang hyperosmotik, dan di bagian yang ascending itu sel-selnya secara aktif memompa natrium ke ruang interstisial ya, Pak. Lalu kalau misalkan ada banyak ion natrium di ruang interstisial kan nanti otomatis ada banyak air juga yang masuk ke ruang interstisial, Pak. Nah, itu mekanisme pengaturannya untuk menghindari terjadinya edema itu gimana ya, Pak? Kan kalau nanti banyak air di ruang interstisial bisa meningkatkan resiko terjadinya edema gitu, Pak. Oke, terima kasih. Mas Sasangka, jangan lupa di struktur ini itu tidak hanya ada tubulus ginjal. Di situ ada kapiler, peritubular. Ya, ada kapiler, peritubular. Dan juga ketika ada sistem limfatik ya. Di situ juga ada yang lain-lain ya, ada yang lain-lain yang kemudian tidak hanya saluran ginjal saja. Di situ ada struktur yang lain, ada pembuluh darah kapiler, kemudian juga ada pembuluh limfatik ya, mungkin dari situ berfungsi untuk menyerap kelebihan cairan yang ada di situ. Jadi penyerapan air ya di ductus colectivus itu memang bertujuan untuk mengembalikan air tadi ke dalam pembuluh darah. Ya, tetapi konsepnya adalah ketika kita ingat kembali di pelajaran fisiologi sirkulasi, air tadi masuk dulu ke dalam sistem limfatik, baru nanti drainasenya di ductus trophicus atau yang drainase yang lain. Gitu. Jadi jangan dibayangkan ini struktur yang berdiri sendiri. Ya, ini ada struktur yang lain-lain, ada kapiler sistem sirkulasi yang di situ. Sehingga kemudian bisa mengembalikan hasil reabsorpsi tadi masuk kembali ke dalam darah. Tidak hanya air saja, tadi kan juga ada reabsorpsi glukosa, ada reabsorpsi yang lain-lain. Jadi tidak menumpuk di dalam ruang interstitial, tetapi kemudian dia akan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Begitu Mas Sasangka.
Baik, paham. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, sama-sama. Mungkin karena gambarnya hanya tubulusnya saja ya, jadi kita agak, oh itu nanti adem gitu ya. Ya, oh ternyata tidak, karena di situ ada struktur yang lain. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Osmoregulasi sesuai dengan namanya osmo, yaitu osmotik. Regulasi berarti pengaturan, ya pengaturan osmotik atau kita sebut dengan homeostasis osmotik. Masih ingat kan homeostasis? Ya, dia menjaga itu kemampuan hewan untuk menjaga keseimbangan lingkungan internalnya dalam kisaran tertentu yang bersifat dinamis, ya gitu kan. Nah, keseimbangan osmotik juga dipertahankan oleh tubuh hewan. Kenapa? Kalau terlalu tinggi osmolaritasnya, sel-sel tubuh kita akan mengalami krenasi, mengkerut. Kalau terlalu rendah osmolaritasnya, maka kemudian sel-sel tubuh kita akan swelling, mengembung. Maksudnya osmolaritas di plasma darah ya. Jadi harus pas ya, sesuai. Walaupun terkadang ada, saya katakan tadi dinamis, kadang ada naik, kadang ada turun, tapi tidak terlalu jauh. Nah, ketika kita membahas osmoregulasi, tidak bisa tidak kita harus belajar osmosis. Tetapi saya yakin Anda sudah tahu konsep osmosis. Pergerakan cairan, ya, solvent, ya, pelarut, dengan kandungan air yang lebih tinggi ke kandungan air yang lebih rendah. Ini permainan kata-kata ya. Tinggal yang mana? Dari tinggi yang rendah, itu tinggi solventnya atau tinggi solutnya? Tinggi pelarutnya atau tinggi terlarutnya? Ya. Tinggal Anda pilih yang mana. Tapi intinya seperti ini. Kalau misalkan ada sebuah chamber, saya pisahkan dengan selapis membran semi permeable. Semi permeable artinya ada molekul air yang bisa lewat. Kalau non permeable tidak bisa lewat atau impermeable. Kalau selective permeable, tergantung dia selektif terhadap apa. Kalau dikatakan semi permeable, umumnya itu adalah air, hanya air yang bisa lewat. Oke, di chamber sebelah kiri dibatasi semi permeable, kemudian bagian yang kiri itu air, bagian yang kanan itu air, kemudian di situ ada molekul yang lain. Katakan misalkan glukosa. Oke. Sesuai dengan kaidah osmosis, maka terjadi perpindahan molekul air dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kenapa demikian? Ya karena ada gradien osmolaritas, konsentrasi. Oke. Itu konsepnya. Harusnya ini di awal ya. Nah, biasanya kita akan bingung dengan tiga istilah ini. Ada osmolaritas, ada molaritas, yang konsentrasi, ada osmolaritas, ada tonisitas. Oke. Bedanya apa? Osmolaritas itu adalah jumlah ya, solut ya, jumlah zat terlarut per unit volume dari pelarut. Misalkan molaritas NaCl itu sekitar 150 ya. Tapi kalau kita tanya berapa osmolaritas NaCl, itu 300 miliosmol. Kenapa demikian? Nah, ini bedanya. Osmolaritas itu berapa sih konsentrasi solut tadi di dalam satu satuan volume. Misal saya taruh 9 gram NaCl dimasukkan ke dalam 1 liter air secara total. Nah, berapa molaritasnya? Ya, sesuai dengan rumusnya kan. Tapi ketika kita rumusnya ini ya, G sama dengan N kali MR. Nah, kalau kita cari molnya, N sama dengan G per MR itu ya. G-nya tadi 9 gram,
Kemudian MR-nya NaCl itu sekitar 50, bukan sekitar ya, memang 58,5. Oke. Jadi 9 dibagi 58,5 sekitar berapa? 0,015 ya, osmol. Tapi kemudian dijadikan miliosmol jadi 150 miliosmol. Cuman karena NaCl itu kalau masuk ke dalam air dia terdisosiasi jadi Na+ dan Cl-, maka dikalikan 2, jadi 2 kali 150 miliosmol. Jadi 300 miliosmol. Nah, angka 300 miliosmol itu adalah angka isoosmotik dengan sel-sel tubuh hewan. 300 miliosmol per liter. Oke. Sedangkan osmolality atau osmolalitas itu per massa. Ya, jadi tadi 300 miliosmol per liter itu osmolalitasnya. Kalau kita konversi ke osmolalitas ya nanti dikonversi lagi 300 miliosmol per kilogram. Ya, per kilogram. Ya, tergantung nanti ininya. Sebagian lebih suka dengan osmolalitas. Ya, kenapa? Karena massa itu kan tetap. Massa itu kan tetap ya. Sepakat nggak? Ya, harus sepakat ya. Massa itu tetap. Ya. Yang berpengaruh ya kalau kok tetap Pak. Ya, kan misalkan massanya sama, beratnya beda. Nah, massa dikalikan gravitasi kan jadi berat. Kalau nanti Anda massanya 100 di bumi dan massa Anda 100 di bulan, sama-sama 100 sebenarnya massanya. Tapi karena gravitasinya beda, ya di bumi Anda lebih berat daripada di bulan. Oke, selain itu, lebih suka dengan osmolalitas ya biasanya, tapi tidak semua. Karena air itu volumenya berubah. Ya. Anda mungkin pernah mendengar ya atau mempelajari ya, air itu volumenya berubah terkait dengan suhu. Kalau suhunya diturunkan ya, dia akan volumenya akan menurun. Volumenya akan meningkat, sorry. Ya. Tapi pada fase tertentu dia akan turun. Ya. Apa namanya? Anomali air gitu ya. Ya, masih ingat nggak anomali air? Jadi ada perubahan-perubahan tadi, ya, sehingga kemudian menyebabkan tidak terlalu disukai itu. Tapi saya lebih suka osmolaritas, ya, karena di dalam banyak buku mereka membahasnya osmolaritas. Kemudian tonisitas, ya, tonisitas itu adalah jumlah tekanan osmotik di antara dua larutan yang dihasilkan oleh suatu substansi yang tidak bisa melewati membran semi-permeable atau membran gitu ya, karena kan tidak semuanya semi-permeable. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini. Gimana ya memberikan contoh? Anda punya larutan dextrose 5%. Biasanya ini digunakan untuk orang yang mengalami hipoglikemia dan dehidrasi. Jadi kasih larutan di infus dextrose 5%. Dextrose 5% itu kalau kita hitung osmolaritasnya itu sekitar 270 miliosmol per liter. Ya kan? Itu mendekati 300. Oke. Harusnya dia bersifat isoosmotik atau minimal sedikit hipoosmotik. Tetapi ketika Anda masukkan larutan dextrose tadi, ya, air dan dextrose 5% tadi ke dalam darah seseorang, maka kemudian dia memang awalnya isoosmotik, tetapi kemudian setelah masuk ke dalam darah dia tidak isotonik dengan sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh kita kan 300, dextrose 5% tadi hampir 300. Sebenarnya sama-sama 300, tetapi ya, dextrose tadi bisa menembus membran sel tubuh kita, sehingga kemudian dia akan terus turun. Ya, artinya
dikatakan molekul inefektif, jadi inefektif molekul. Jadi dextrose-nya masuk ke dalam sel-sel sehingga meninggalkan air sebagai pelarut tadi. Ya, sehingga kita katakan dextrose itu 5%, dextrose 5% itu adalah larutan isoosmotik tetapi hipotonik. Ya. Karena begitu dia bercampur, dia bisa menembus membran sehingga menghasilkan kondisi hipotonis. Oke. Apa tidak berbahaya? Ya tidak, sesuai kebutuhan kan. Ya, dia misalkan kehilangan banyak darah misalkan, atau yang lain ya, atau dia mengalami dehidrasi, memang dia butuh suplai yang hipotonis gitu kan. Ya, maka kemudian dextrose 5% itu sesuatu yang tepat. Tapi kalau misalkan tidak, ya kasih saja larutan NaCl 0,9% tadi. 0,9% atau 9 gram dalam 1 liter, itu kan 300 miliosmol. Anda masukkan ke dalam darah, dia isoosmotik dan isotonik. Kenapa? Karena NaCl tidak bisa secara bebas dia keluar masuk ke dalam sel, sehingga dia tetap berada di luar sel, tetap berada di luar sel, sehingga mempertahankan osmolaritasnya. Ya, sehingga dia isoosmotik, isotonik. Ya, kalau yang dextrose 5% tadi isoosmotik, hipotonik, karena dia bisa bebas menembus. Selain dextrose ada urea. Jadi urea itu juga termasuk molekul yang bisa menembus ya membran sel, sehingga kemudian ya dia bisa menyebabkan kondisi hipotonis tadi. Gitu. Nah, kalau misalkan ada larutan isotonik. Nah, larutan isotonik berarti itu larutan sudah dipertimbangkan supaya kemudian ketika masuk dia di dalam darah, maka dia tadi ya tidak osmolaritasnya tetap sama ya, 300 ya tetap 300. Sehingga kadang-kadang selain isotonis ya, selain garam-garaman mineral gitu kan, NaCl dan kawan-kawan, dia tambahkan glukosa, sehingga kemudian dia mungkin dia hiperosmotik karena ada garamnya, ada glukosanya, ada dextrose-nya misalkan. Tetapi begitu masuk darah, dia tidak hiperosmotik lagi. Kenapa? Karena dextrose-nya masuk ke dalam sel, sehingga dia menjadi isotonik. Ya, hiperosmotik, isotonik. Nah, ini kalau masih bingung kita berikan beberapa contoh. Ya, ini contoh salah satunya. Ini gambar sebelah kiri. Sering banget kita bandingkan ya. Ketika sel darah itu direndam dalam larutan yang osmotik, maka kemudian kondisinya tetap sama. Tapi kalau direndam dalam larutan yang hipoosmotik, ya, hipoosmotik dan dia hipotonik juga, ya maka kemudian ya ada mekanisme osmosis ini. Kemudian kalau direndam dalam larutan dengan osmolaritasnya tinggi, ya ada kecenderungan osmosis, air keluar dari dalam sel. Larutan garam fisiologis 0,9% sering digunakan dalam isolasi jaringan hewan. Ya, kadang-kadang digunakan ini atau PBS. Ya, jadi garam-garaman juga, ya, NaCl juga ditambah dengan buffer supaya pH-nya tidak berubah. Tapi sederhananya garam fisiologis juga bisa digunakan. Ya, 0,9% atau 9 gram dalam 1 liter dengan MR-nya adalah 58,5. Ya, udah hitung ya berapa tadi osmolaritasnya 300 ya. Kalau 300 bagaimana? Apakah dia iso, hipo, atau hiper? Nah, setelah masuk ke dalam darah, apakah dia bebas masuk keluar sel? Kalau bebas, berarti bisa jadi dia hipotonik. Kalau tidak bebas, berarti isotonik. Sedangkan NaCl tadi kita katakan tidak bebas. Ya. Oke, kita
mungkin 5 atau 10 menit lagi saya percepat. Jenis hewan berdasarkan kemampuan osmoregulasi, ada osmoregulator, ada osmokonformer. Osmoregulator, ya, dia mempertahankan, ya, kebanyakan hewan terestrial itu osmoregulator. Hewan akuatik juga ada yang osmoregulator. Misalkan ada naik turun salinitasnya, ya, salinitas kadar garam air laut itu ada yang di suatu tempat naik, kadang turun gitu. Nah, itu dipertahankan di dalam tubuhnya supaya osmolaritasnya tetap, nah itu disebut dengan osmoregulator. Tapi kalau misalkan hewan tersebut ngikut, ya, ngikut bukan berarti pasif ya. Ngikut itu artinya menyerupai dengan osmolaritas lingkungan, maka disebut dengan osmokonformer. Dia konform, ya. Dia konformer, dia menyesuaikan, ya, menyerupai dengan perubahan yang ada lingkungannya. Ketika salinitasnya naik, maka osmolaritas dalam tubuh hewan ini juga ikut naik. Ketika turun, ikut turun. Ya, bisa secara pasif, bisa secara aktif. Artinya dia memang loss aja gitu kan, pasif, atau dia secara aktif melakukan regulasi ini. Ya. Tetapi tetap kita sebut dengan osmokonformer karena dia mencocoki atau menyerupai atau mengikuti perubahan salinitas atau osmolaritas lingkungan. Osmoregulasi pada hewan di lingkungan air laut, kalau invertebrata laut yaitu osmokonformer. Kemudian ada catatannya di sini, ya, tidak berada dalam keseimbangan ionik. Maksudnya bagaimana, Pak? Gini, osmolaritas laut itu, air laut itu sekitar 1100 miliosmol per liter. Ya. Kita berapa? 300. Nah, hewan-hewan invertebrata ini dia mendekati itu karena dia osmokonformer, juga 1100 miliosmol, sekitar segitu. Tetapi, ini ada tetapinya. Penyusun osmolaritas 1100 tadi kan tidak hanya satu ion ya, tidak hanya natrium aja nih. Ada yang lain, ada klorida, ada kalium, ada magnesium, ada kalsium dan sebagainya. Nah, itu beda-beda. Ya. Sehingga kemudian dikatakan ada yang memang mirip, ada yang beda. Ada yang dia isoosmotik tetapi tidak dia osmokonformer tetapi tidak ionokonformer, ya. Ionokonformer. Jadi ionnya itu tidak sama komposisinya dengan air laut. Ada tapi juga yang dia sama, makanya disebut dengan ionokonformer. Ya. Masih bingung? Kita lihat tabel. Nah, ini di tabel ini jelas sekali kelihatan. Ada lihat perbandingannya dulu, ya, seawater itu 1100, ini saya sudah jumlah tadi, saya sudah cek tadi malam ya, sekitar 1130 miliosmol per liter seawater. Yang lain beberapa sudah saya cek ya sekitar 1130, ya plus minus sedikit. Ya, artinya apa? Ini adalah hewan-hewan, ya, ada juga yang bukan ini ya, tapi lihat yang invertebrata saja. Hewan-hewan ini menyerupai atau mencocoki osmolaritas air laut. Cuman ada dua strategi di sini. Ya, strategi yang pertama tadi benar-benar mencocoki, ya, komposisinya sama, natriumnya sama, kaliumnya sama, gitu kan. Ada yang beda, ya, dibedakan. Contohnya di sini ada kerang Mytilus ini, Bivalvia. Dia benar-benar hampir mencocoki. Ya, natriumnya 474, 478. Kalsiumnya sekitar 11, 10 sama. Ya. Kemudian kloridanya 553, di air laut juga 558. Hampir mencocoki hampir semua. Sedikit saja mungkin bedanya. Tapi ada juga yang memang benar-benar berbeda, cuman totalnya sama, mirip 1130 miliosmol. Contohnya adalah cumi-cumi. Sebentar ya. Nah, cumi-cumi ini memang totalnya 1130, tetapi komposisinya itu berbeda, ya. Natriumnya berbeda, ini berbeda. Ya, Anda bisa bandingkan ya. Nanti Anda bisa lihat di
slide yang saya berikan. Pertanyaan nomor 9, berdasarkan tabel komparasi tadi, dapat disebutkan bahwa cumi-cumi bersifat osmokonformer, kayaknya betul ya. Namun rasio ionnya atau solutnya itu berbeda. Benar apa salah? Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan vertebrata? Kalau tadi invertebrata, ini vertebrata. Oke, vertebrata sedikit berbeda-beda ya. Ikan elasmobranchi yang hidup di air laut, ya dia hidup di dalam lingkungan yang hiperosmotik, air cenderung keluar dari tubuh. Ya. Ikan-ikan elasmobranchi seperti hiu, dia mengakumulasi urea. Ya, jadi urea itu kan juga bisa menghasilkan osmolaritas. Ya, dia bisa menyusun atau menjadi bagian dari osmolaritas. Ya, urea yang mengeluarkan amonia kan, amonia diubah menjadi urea. Urea dipertahankan di dalam tubuh dari ikan hiu tadi untuk menghasilkan kondisi hiperosmotik, sehingga kemudian air tidak keluar dari dalam tubuh hiu ini. Oke, ini Anda bisa baca ureanya. Kemudian bagaimana dengan ikan telestei air laut? Nah, ini sedikit berbeda strateginya. Nah, strateginya dia banyak minum air laut. Nah, garam-garamnya yang masuk gimana? Dia keluarkan melalui sel klorid yang ada di insang. Kemudian kalau ikan air tawar, telestei, bagaimana caranya? Ini kondisinya berbeda, kebalikan. Ya, air cenderung masuk ke dalam tubuh. Maka gimana caranya air dikeluarkan dari dalam tubuhnya? Oke. Bagaimana dengan hewan terestrial? Umumnya osmoregulator. Kemudian dia memiliki strategi-strategi untuk melakukan konservasi air. Tantangan terbesar dari hewan terestrial adalah evaporasi. Ya. Bahkan kita manusia kita kayak nggak sadar sebenarnya, kita juga kehilangan air dari dalam tubuh kita secara tidak sadar melalui kulit kita. Karena kulit kita kan tidak 100% impermeable, ada sebagian yang terlepas ke udara. Kemudian yang lain ya, seperti arthropoda, dia memiliki lapisan kulit yang impermeable terhadap air ya, seperti lapisan kutikula yang dia benar-benar impermeable. Dan juga strategi-strategi yang lain bisa Anda baca dan diskusikan. Kemudian vertebrata yang lain yang lebih kompleks seperti reptil, burung, dan mamal, dia punya strategi ya, baik secara morfologi ataupun secara fisiologi, biokimiawi, ataupun juga secara perilaku. Jadi ada mekanisme juga secara perilaku untuk mengatasi atau melakukan osmoregulasi pada hewan-hewan ini. Oke, nah, ini rangkumannya sebenarnya dari vertebrata terestrial. Dia harus mempertimbangkan keseimbangan input dan output dari air. Ya, air itu masuk berapa, keluar berapa, dia harus mempertahankan keseimbangan itu. Terakhir, ya, ada kuis nomor 10. Sel pada insang ikan yang berperan utama dalam osmoregulasi, apakah sel klorid, sel goblet, sel Langerhans, sel epitel, ataupun sel pilar yang juga ada di dalam insang. Ya, mana nih yang bertujuan atau berfungsi dalam mengeluarkan ion garam, ya, natrium dari dalam tubuh ikan, terutama ikan air laut. Oke, saya kira sudah cukup uraian saya untuk siang hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan saya beri kesempatan sekitar 2 menit. Ya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti silakan di classroom ya, saya nantikan. Kemarin ada Mas Sasangka yang sudah berdiskusi di situ, ya saya kira sangat bagus. Selamat siang Pak Yudo. Oke, Mbak Nabila ya, monggo. Iya Pak, saya mau bertanya Pak, untuk hewan ataupun ya hewan yang glomerulusnya itu tidak berkembang. Nah,
itu tuh apakah ada mekanisme lain seperti itu? Dan kalaupun misal tadi kan ada yang punya tubuh Malpighi seperti itu, nah apakah memang di dalam strukturnya itu tuh juga memiliki podosit seperti halnya yang seperti mamalia gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, sebenarnya suatu organ itu berkembang ataupun tidak berkembang atau mengalami reduksi itu seiring dengan waktu ya, dia bergenerasi-generasi gitu kan. Ada yang kemudian mengalami reduksi karena memang kondisi lingkungan tidak menghendaki untuk itu berkembang. Contoh misalkan ikan di gua ya, ikan yang benar-benar di dalam gua tidak ada cahaya, maka matanya, organ mata dia akan mereduksi. Kemudian juga yang lain-lain juga ada, yang misalkan di laut dalam yang dalam sekali. Nah, itu kebanyakan organ-organ visualnya juga akan mengalami reduksi. Nah, di dalam sistem ekskresi juga demikian ya. Jadi ada bagian-bagian dari sistem ekskresi itu yang mungkin tidak mengalami reduksi secara signifikan, tetapi dia mengalami perkembangannya mengalami tidak berkembang ya seperti pada hewan-hewan pada umumnya. Nah, itu terkait dengan kondisi lingkungannya. Kalau misalkan di hewan-hewan ikan telostei air laut tadi, ya, dia memang menghendaki urinnya itu ya, atau dia membutuh urin yang dikeluarkan itu tidak banyak ya. Kenapa tidak banyak? Karena kalau dia mengeluarkan urin banyak, ya dia bisa dehidrasi ya. Kan tidak lucu kan ikan air laut kemudian dia mengalami dehidrasi ya, karena air dalam tubuhnya keluar secara osmosis ya. Maka kemudian ya tadi strukturnya tidak mengalami perkembangan karena itu tadi secara bergenerasi-generasi ya, tidak kita sebut dengan adaptasi ya. Adaptasi itu kan secara dalam jangka waktu yang sangat lama. Kalau hanya singkat biasanya itu hanya aklimatisasi gitu kan, bisa kembali lagi begitu. Jadi intinya adalah hewan-hewan yang glomerusnya tidak berkembang ya ada efeknya bagi urin yang dihasilkan, dan itu merupakan salah satu strategi hewan tersebut menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Ya, oke. Yang kedua tadi apa? Mohon maaf Mbak, ini ada terdistraksi. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Untuk yang pertanyaan kedua saya tadi, kalau misalnya ada, tadi kan saya lupa di bagian mana, tadi kan ada struktur tubuh Malpighi. Nah, meskipun bukan mamalia, apakah misalnya di dalam situ tuh juga ada struktur seperti podositnya, seperti itu Pak? Oh, saya kira tidak ada ya, karena di tubulus Malpighi itu hanya berupa saluran yang tersusun dari epitel saja. Jadi tidak ada semacam struktur podosit. Setahu saya sih tidak ada. Adanya struktur podosit itu kan sebenarnya memberikan kekuatan pada kapiler ya. Ini endotel ya berarti. Tapi kalau misalkan pada tubulus Malpighi, karena dia pada serangga dan dia tidak berhadapan dengan tekanan hidrostatik yang besar ya, karena dia sistem sirkulasi terbuka juga, maka kemungkinan struktur podosit mungkin tidak diperlukan ya. Itu sih ya tidak diperlukan struktur penguat untuk tubulus Malpighi ini sendiri. Begitu ya, semoga bisa menjawab. Baik, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Sama-sama. Baik, saya kira itu ada 3 penanya tadi, Mas Riko, Mas Sasangka, dan Mbak Nabila. Coba saya catat. Kita akhiri untuk kuliah hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Siang. Sama-sama. Nggih.